Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di atas anugerah nikmat iman Islam serta kesempatan dan kesehatan. Sampai kita malam hari ini, insya Allah adalah malam terakhir Ramadan kita. Ini adalah malam tarawih terakhir kita. Insya Allah besok malam kita akan melakukan takbir. Harapan dan doa kita kepada Allah, memang Ramadan akan ada sepanjang tahun sampai kiamat datang. Tapi kita belum tentu akan ada di Ramadan yang akan datang. Dengan kepergian Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah, semestinya menjadi sebuah renungan bagi kita. Akankah Ramadan tahun ini akan mampu menjadikan kita hamba Allah yang takwa? Sebagaimana yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, Malaikat Jibril datang menghampiri beliau. Saya berdoa dan Rasulullah mengaminkan. Jibril berdoa, sungguh merugi dan celakalah katanya orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sungguh merugi dan celakalah seorang anak yang mendapati orang tuanya berusia lanjut, namun mereka tidak mendapatkan surga daripadanya. Amin. Sungguh merugi dan celakalah seseorang yang apabila nama Muhammad disebut, dia tidak berselawat atasnya. Amin. Ditigu doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah SAW. Dan dari beberapa hadis dijelaskan Rasulullah betapa banyak orang yang berpuasa, tidak lain yang mereka dapatkan hanya dua. Pertama, lapar, dan kedua, haus. Hanya berpenat-penat saja yang berpuasa. Mudah-mudahan awak tidak termasuk hamba Allah yang demikian. Kita berharap pada Allah agar Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan kita hamba Allah yang takwa. Salawat dan salam buat uswah dan qudwah kita, teladan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah SWT, karena malam ini adalah malam terakhir kita di Ramadan, malam Ramadan kita terakhir. Maka wakliyat dalam beberapa ayat. Apakah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mendapatkan berikan takwa itu? Kalau yang tanda ini ada dalam diri kita, maka itulah orang yang takwa. Sebagaimana ditegaskan Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Setidaknya ada 5 tanda orang yang takwa itu.
dan 5 tanda takwa. Dan ada pula lagi jelaskan Allah di Al-Imran 14, ada 6 menjadi penghalang perusak nilai-nilai ketakwaan itu. Jadi ada 6 menjadi penghalang perintah kita untuk mempertahankan ketakwaan itu. Itu terdapat dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'li fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah di atas kemauan, keinginan, kehendak selera bagi setiap manusia. Di syahwat tu keinginan. Syahwat tu dimatikan tak lawa tu. Kalau syahwat kau dimatikan tak ada selera makan. Sebab syahwat itu bukan berhubungan badan saja. Tanpa ada syahwat kemauan tidak akan ada kemajuan. Cuman menempatkan syahwat itu di luar koridor aturan Allah dan Rasul ini masalah. Maka Allah jelaskan ada 6 itu yang menjadi syahwat kemauan manusia itu. Pertama kata Allah yang menjadi syahwat kemauan manusia itu adalah an-nisa. Majalin Allah sebutkan an-nisa apa? Perempuan. Jadi ayat pun tegas menyentuh laki-laki. An-nisa. Sebagaimana tegaskan Rasulullah aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Di fitnah ku setiap umat punya fitnah, punya ujian. Dia umat Muhammad, ko fitnah dan paling baik tu kata Rasul adalah wanita. Maka ayat rajam, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina didulur perempuan dan laki-laki dulu. Beda cuma dia. Laki-laki yang mencuri potong tangannya laki-laki dulu. Tapi kalau zina perempuan dulu. Kenapa perempuan? Yang sering menjebak terperosoknya seorang laki-laki kepada bentuk perzinahan itu pemicunya perempuan. Aku coba Bapak Ibu cari lihat nanti dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59. Surat 33 ayat 59. Apa kata Allah? Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, wanita-wanita mukmin, agar mereka menjulurkan kerudungnya sampai ke dadanya, agar mereka mudah dikenal, agar mereka tidak diganggu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa wanita mesti menjulurkan kerudung sampai ke dada? Asal. Kenapa mesti wanita kau diperintahkan Allah menutup kerudungnya, menjulurkan kerudungnya sampai ke dada? Maka Bapak Ibu, dari sekian penelitian ayat bisa dibuktikan secara tertentu. Pertama kali, yang paling pertama dilihat seorang laki-laki terhadap lawan jenisnya wanita, paling dominan itu dada. Coba bisa dapat entah. Ayat apa? Bukankah yang paling dominan, yang paling pertama dilihat oleh laki-laki adalah dada wanita? Bukan muka, Pak. Allah suruh tutup dada. Julurkan kerudungmu sampai ke dada. Atau ada bapak hendak macam itu? Hendak menceliakkan dada? Tak bisa dibantah, Pak.
harum-haruman keluar rumah. Bukankah kesukaan wanita itu pada harum-haruman, parfum yang pakai ketika keluar rumah? Di rumah ibu lain pakai parfum, lain. Ketika bersama dengan suami di rumah di kamar itu pakai parfum tak? Lain tak? Apa kata Rasulullah? Seorang wanita yang memakai parfum dan untuk agar baunya oleh wanita laki-laki lain, maka sungguh dia sama dengan pelacur. Amsal apa tadi semua? Kalau seandainya lalu pada si opak di muka bapak tinggal bau parfumnya, tak ada bapak. Bapak tadi semua. Ada bapak nak tangga dua dia bau parfum pada si ketika lalu muka bapak. Ada bapak tidak? Bapak tangga dua tidak? Kalau tak tangga dua, pak berarti batal hadis bapak. Bapak kalau ada bapak yang tahu kalau kau dah bagus Ustaz, tu pak pemeriksaan, habis tu apa pak doktor hati, nak masalah apa? Pencumpa masalah. Maka tak boleh wanita pakai harum-haruman di keramaian tak boleh sama sekali. Karena akan mengganggu laki-laki lain dan itu akan merangsang terjadinya perzinahan. Tapi menangkan ibu pun bayar. Menangkannya bayar. Kita suruh ibu kok supaya pakai parfum di rumah bersama suami. Jadi kalau kasus sama suami itu pakailah pakaian yang bagus, pakaian tidur yang bagus, pakailah harum-haruman. Itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Apakah kami negai-gai itu dituju Ustaz Iyo? Ibu ada baca sirah Nabawi. Salah satu istri Rasulullah SAW usianya 72 tahun. Rasulullah mau orang meninggal 63, kalau 72 tahun bagi kira bantu orang kok. Baik bagi kira. Dan jambu ini sedikit lain. Tapi mau ada sunnah kan pakai harum-haruman di rumah. Cuman saya lebih ibuku kalau di rumah kadang sudah masak malin mandi. Tapi ibu sikon tak model itu. Maksud itu ibu tampil lain. Aja marah solo ibu, na ibu sikon apa siapa? Ya kan? Pakai pakaian yang bagus. Aku dulu lebih parah lo kan ibu dulu. Itu kan 6 bulan 7 bulan tu kan. Dulu kan ada kompor gas kan ada, kompor minyak tanah ada. Dulu tu masa dia kayu kan. Aku takkan aja makmu dah gede api ko. Ambil ibu kan bang. Okey, satu ampun dulu. Kalau panik tu lah sakit ni sekuat mampu ya. Cuma yang kan asuk tu kan melaki ke baju ke badan tu. Apalah baru lalu malam juga. Makanya wajar ada iklan sempurna kan rokok kan. Walaupun pun nak perokok, nak perokok tu papa di luar. Papa di luar senang dan di sekolah. Papa di luar sekolah tak sedang menikmati pembukuan dan tertinggal tadi. Perlu rasa di luar bila rasa di dalam. Jadi apa boleh bertanya? Maka Bapak Ibu, awak kalau disuruh suami itu disuruh pakai harum-harum yang harum-harum, bukan di luar rumah. Bercantiklah, berhiaslah ketika malam. Tapi kau yang jarang, wak karena jumpa jarang dan jarang sangat. Makanya iklan rokok tu rumput tetangga lebih hijau, kan? Harus papa ambil rumput tetangga lebih hijau, masa tetangga hijau rupiah wak. Mana wak hijau rupiah? Jadi fitnah pertama itu, ujian pertama itu yang akan merusak ketakwaan itu adalah wanita. Nisa. Yang kedua kata Allah al-banin. Al-banin ku anak. Nah. Bahkan Allah pertegas di ayat yang lain surat Al-Hadid ayat 20, surat 57 ayat 20. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Apa kata Allah?
ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takasuru fil amwali wal aulad. Ketahuilah kata Allah, kehidupan dunia itu tidak lebih daripada permainan dan senda gurau belaka. Kenapa disebut permainan? Karena memang itulah hakikat dunia. Sebuah permainan tentu ada yang menang dan yang kalah. Maka yang menjadi perebutan itu apa? Zinatun wa tafakur, bermegah-megah, berhias-hias di antara kamu. Tafakur itu bermegah-megah, apa? Bangga-bangga sama kamu. Tentang apa? Takasur wal abwa. Tentang anak dan harta, harta dan anak. Bukankah dua ini menjadi lambang kita, perlombaan kita? Pertama harato dan kedua anak. Sering berbangga-bangga dengan harta, yang kedua berbangga-bangga dengan anak. Bukankah ini sebuah lambang kita? Awak lambang kemakmuran itu terdampak kepada harta. Sejauh mana dan sebanyak apa harta kita miliki. Yang suku Utsman bin Affan mungkin tidak akan mungkin waduh. Utsman bin Affan seorang sahabat Rasulullah SAW, orang kaya sekaligus menantu Rasulullah SAW yang menikahi dua putri Rasulullah SAW. Utsmanlah satu-satunya yang mendapati yang berniat miskin. Orang kaya berniat bansai. Nah, kira tamu nak orang kaya berniat bansai. Ada bapak berniat bansai. Ada nak kira? Yang untuk Utsman pun berniat bansai. Tak tahu. Bukankah Utsman pernah berniat miskin? Karena Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, aku bermimpi. Saya mimpi kau mengkhawatirkanku. Aku melihat sahabat-sahabatku telah masuk surga, tapi engkau tidak. Lama sekali aku menunggumu. Kemudian kau baru masuk. Ada apa dengan engkau, hai Utsman? Ajaban Utsman banyak mik diberi Allah. Pitiku dapat dari mana? Baca Roma dapat. Dipayan pitiku kama pai pitiku. Pertanyaan saya 20 masuk ditanya Allah. Makanya sangat merepotkan. Maka ketika itu Utsman berniat untuk menjadi orang miskin. Allah izinkan? Enggak. Nyugunukan Utsman semua harta kekayaannya untuk membeli kurma yang ada di Madinah. Itu nyuborong Utsman saudara-saudara. Dia dulu beli kurma tan kembali saudara. Jadi Madinah kurma banyak-banyak kama kelihatan, barang tercampak itu. Maka ketika semua kurma dibeli, harta yang terhabis, Utsman bersyukur, alhamdulillah dari Ramadan saya bisa murah proses dan hisab itu. Ternyata Utsman tidaklah izinkan untuk miskin. Ada satu negeri yang ditimpa penyakit kolera. Kata tabibnya obatnya hanya kurma busuk. Carilah kurma busuk di mana ya ada. Maka kami mendengar wahai raja, kurma busuk kuat di Madinah yang dimiliki oleh Utsman. Maka dibelilah kurma itu, diborong sana kurma itu, tak jadi Utsman bin Zaid. Awak kau ciburu itu wakil. Iya kan? Utsman istimewa sangat pula. Jadi memang dia terasa waktu dia punya masing-masing punya kelebihan. Nah, Bapak Ibu melihat Anda, dan kedua itu ujian itu anak. Anakku ujian paling baik itu dewa, bukan fitnah kedua. Bahkan anakku menjadi lambang perlombaan di antara kita. Dulu mau sampaikan Bapak Ibu, kalau ditanya orang si anak wajib, kira dijawab tak ada selesai dua anak. Anak kak nombor pertama semua sekolah aja anakmu di semua petang tu kak di mana pergi kuliah? Ajapan kita. Alhamdulillah dia dapat di Unan, kedokteran di Unan. Soalnya kadang dulu di Unan lo kuliah, dah selesai kuliah, dia kuliah antara jauh. Dan nomor 2 dia nak di Unan dapat, tapi tidak di kedokteran di teknik dapat.
Nomor 3 kedokteran no. Dan ditanya orang nak nicik kau je. Ya kan? Kencik kan tanya orang banyak. Nyu jawab mana? Kan satu anak. Nyu jawab. Tujuannya apa? Itu Pak berbangga-bangga sama kamu. Kalau awak kecen anak uni menjadi orang sadoyo, sancung menjadi orang anak uni sadoyo. Karena anak jadi orang nak jadi apa? Ya kalau anak uni jadi orang nak jadi apa? Nak ada orang nak apa? Ya kan? Itulah dunia. Itu yang disebutkan zinah. Kemudian dan ketiga adalah harta benda, pangkat jabatan. Disebut surat Al-Imran yang 14 itu yang ketiga itu harta benda. Bahkan dijelaskan lagi wal khailil musawwamah. Disebut jelaskan Allah minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kini ku mejo perak ku luar biasa kan. Iku lambang kekayaan luar biasa di emas dan perak. Ambo barang ke umroh jalan rumah tahun 2023 jual Mei 10 Mei di seorang ke Islam. Besar begini. Karena Mei ketika itu dijual baru dapat KPT 30 juta. Ongkos umroh ketika itu 37,5 juta. Kurang 7,5 juta lebih. Kalau kini go Pak jual Mei 10 Mei bisa berapa? Orang tak memahami. Cuma nambu tu sayang ketika Mei mahal nak dijual tak do. Tikwa Mei murah pamalinya pun tak do. Ini selesai. Itulah peristiwa. Beda je ibu je bapak kan. Itu yang ketiga, harta benda. Baru wal khailil musawwamah kampe, kendaraan. Dulu kan unta, kalau gini tu nak unta le unta. Bahkan dah seketik orang untuk mewujudkan lambang kemegahan Otoko sampai-sampai berhutang pun di kerajaan. Sampai-sampai nyomok kredit, walaupun yang kredit itu adalah haram dalam pandangan syariah Islam. Jadi riba itu adalah riba yang diharamkan Allah. Jadi dalam Allah itu jual beli riba tidak. Jauhkah lebih parah riba hari ini daripada riba zaman dulu, jauh lebih parah. Ketika ayat turun melarang riba itu. Dulu riba nasiah itu Bapak Ibu, riba tambahan itu terjadi ketika keterlambatan dalam pembayaran di jatuh tempo. Jadi Bapak kalau pinjam PT kini, itu usaha bisnis apa sih? Beliau kok kalau meminjam PT kini kok tanggal berapa kini kok tanggal 8 balik. Ambo pinjam PT yang pulang mana ambo 35 juta. Ambo dalam mau pinjam bulan muka mau bayar tanggal 8 balik, April mau bayar insyaallah. Kau ditambah pupuk kali estek kau rekarayo. Maka ketika jatuh tempo tanggal 18 April kita tidak mampu bayar. Sepakati tanggal 8 balik. Maka ketika itulah dikenakan biaya tambahan. Kalau pinjam dalam sebulan jatuh tempo tidak ada bunga sama kali Pak. Itu kerelaan satunya. Tolong menolong satunya. Tapi kalau tanggal 18 April tidak dibayar, boleh ditunda. Barulah mau tunda sebulan lain, 2 bulan lain, tapi dikenakan tambahan. Itu riba di zaman Nabi, ayat turun. Kalau gini mari bang ini Pak. Riba gini kok riba fadl. Lebih berbahaya daripada dulu. Riba kini kok selalu di awak meminjam nyok ada bebit. Nan materai awak beli. Notaris awak bayar. Ya kan? Asuransi awak bayar. Baru tangan perjanjian dikatutup langsung dan dihitung sekali bunga. Bahkan dipotong dulu buku cicilan. Ya kan? Kilo-kilo malah lebih biadab riba dulu kalau gini. Tapi awak perlu juga Pak. Benda. Dan itu kau tunggu itu kayak itu sentak maju. Ya kan? Ya saya yang nak mau kotor Pak. Amu ditukar untuk motor rancang amu sebab.
Asal nak menambah. Ya. Itu kita perlombaan kita sehat. Pada riba apa Bapak Ibu, nampak yang ringan dosa riba apa? Berzinanya seseorang dengan ibu kandungnya sendiri. Itu peringat. 1 dirham uang yang kau dapatkan dengan cara riba. Baik cara riba maksudnya itu Bapak Ibu, Bapak kerajaan di sini. Bahkan security sekalipun, office boy sekalipun, tapi dia gaji sana. Dia dapat gaji dari uang itu. Atau orang yang menabung di sana mendapatkan bunga. Atau orang yang meminjam di sini. Atau mereka yang menjadi saksi ketika pinjam-pinjam ini terjadi. Dapatlah kau 1 dirham. 1 dirham kau barang ini. Dia 1 iji. Lebih kurang 100.000 lah. Dia kan orang nilai mahal gini. 100.000 uang yang kau dapatkan dari hasil riba tersebut, dosonya setara sama dengan berzina 36 kali jo pelacur. Terus saja. Terus saja. Berat besar. Tapi awak kadang kan bangga lo anak awak kerja di mana. Bahkan suami kita makan di mana. Maka Bapak Ibu baca buku yang ditulis oleh almarhum Yusuf Qaradawi rahimahullah. Beliau membahas tentang riba secara detail, bahkan sampai pada tingkat kalau seandainya ada undangan pesta, undang wajib tak hadirnya? Wajib kan? Namun kata beliau, yang mengundang tersebut tidak ada pencahariannya yang lain, sumber keuangannya yang lain, kecuali hanya satu saja, bersumber dari pekerjaannya di riba. Maka kata Yusuf Qaradawi, haram engkau memakan. Kemarin kajo. Cuman kan yo sama nanya yo Ustaz, tapi orang enggak apa. Cuma jadi kerayu saya payah. Ketika dulu saya tahun 2021 tu kapal cabang Bangkok itu gajinya 5,5 juta sebulan. Kini tahu berapa? Kau mesti kerayu. Plus mobil, plus rumah, plus pesta lain. Dan kau dapatkan itu. Baralah kawarik pertanggungjawaban Yusuf depan Allah. Itu yang kedua ujian. Dan yang ketiga wal khailil musawwamah. Kemudian yang kelima wal an'am. Wal an'am ko binatang ternak atau peternakan. Baru yang terakhir wal has, sawah ladang. Coba jadi apa? Dari 6 yang disebutkan Allah, zinah itu, perhiasan itu, dan fitnah itu. Kikiro dari 6 ko, ada tak di antara kita yang menolak dari 6 ko? Pasangan, istri, anak, pengalaman, harta, angkat, kendaraan, pertenakan, perkebunan. Ada anak yang lebih dari 6 ko yang menjadi penghalang ketakwaan, kepatuhan, ketundukan kita pada Allah? Bukan kayak dibicu. Pada terlambat apa salat azan berkumandang tak jauh ke masjid apa panggilan Allah itu. Ayat menjadi penghalang. Mengalir kan? Harta kan? Istri kan? Anak kan? Pertenakan kan? Mobil kan? Apa lagi yang apalagi khusus orang pengalir ku paling ujian. Bahkan ditunjuk satu ayat. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, mau aku tunjukkan kepadamu satu perniagaan yang melepaskan engkau dari azab yang pedih. Itu pedagang. Pedagang mana balik baik? Nan paling rami orang melaju di jam-jam salat. Itu nan parah itu. Orang melanjut kau memang raminya di jam-jam salat. Itu ujian tu pedagang tu. Ketika orang nak salat je santai ke melanjut.
Boleh kalau masuk jam salat. Bangun dulu boleh jauh. Wah, kalau nanti kadai kepada sembahyang, nyeti bola melanjut. Pokoknya langkah yang bilang tu cik saja. Jadi orang Gaza tutup itu kadai lesa saya. Dengan sampai. Mau orang tunjuk patang tutup kadai lesa. Tak tutup jam berapa sekolah. Jam sama satu pada saja masalah mesti salat. Amo telefon petang nak aktif apa ya Ustaz? Jam berapa dapat? Jam 12 sampai tapi mati. Kau nak jaga dua jawab. Di bola pe kau masaji pak. Di masaji maka dua lo tu. Kau tahu tak pe? Kau ada pesan orang dalam rasul. Pikir mana apa? Ya bukan kita tidak butuh uang. Itulah ujian kita. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi penghalang ketakwaan. Yang enam. Akhirnya balik. Apakah ciri orang yang takwa itu? Andi mau ciri orang takwa. Pertama kata Allah ciri orang takwa itu as-sabirina. Mereka adalah orang sabar. Orang yang sabarlah yang disebenarkan Allah balasannya. Sabar. Bukan sabarlah, sabarlah. Dulu majalahkan bu sekalian, sabar itu 3 je. Sabar paling bawah itu sabar ketika timpa ujian musibah. Paling bawah sabar. Khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Ujian sabar yang paling bawah itu pertama takut, kelaparan, kekurangan harta, kurang kematian, kekurangan jiwa atau kematian, kemudian kurang beban. Wa basiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Orang yang sabar apa kita gembira apa? Gembirakan dia, senangkan dia. Apa kabar gembira itu? Saudara menjadikan Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Itu yang tak baik. Tapi kita merasa tidak apa-apa. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah itu yang agak sulit jawab. Agak sulit. Sama je orang merokok, tapi nak merokok sekolah mungkin orang merokok. Cuta orang merokok, musuh tangga aja merokok. Ambo pernah sampai 4 berhenti dapat merokok. Coba jadi mungkin rokok atau merokok dapat menyebabkan kanker. Atau rokok dapat tak merokok badi dia semua. Ada apa je? Kan tu tulis tak merokok dapat ke tak? Jika rokok badi tidak. Ya kan? Atau ada dia jawab kan? Abu pun dah telur. Dan sakitnya juga kan, tapi kadang-kadang juga membuat dampak kita. Mana juga bapak di dalam, bapak di luar, tak pengaruh. Bapak Ibu sekalian, meninggalkan larangan Allah. Seperti juga, kalau pilih barang kau mungkinlah dulu bani mungkin kaminan tua, ya kan? Ada juga kaminan tua pilih barang dah. So ada satu sisi yang mau syukur tu kerana orang lelaki setiap hari nombor. Karena 80% catering kalau aku balik catering 80% catering kau bisa iya nyo. Karena aku balik kamu. Kami tidak masuk. Cuman yang memiriskan itu banyak di antara kita yang justru ketika menjadi pengantin atau kita menjadi tuan rumah atau mintuonya atau orang gayanya, justru kalau tidak tinggal solat lalai solat itu. Pada lalai solat fawaidul lil musallin. Lain tak tinggal salat ibu. Cukup orang lain dulu. Lain tak? Lain. Baca rumah saja Allah. Tobat nasuha. Tiga tu. Yang kedua, tradisi yang sering berkembang di tengah masyarakat kita. Ambo kalau duduk di muka kamar pengantin tu, kalau tamaduk pengantin kan ada tapi dua kan. Itu risi mah tu. Maka ambo cenderung kalau ada pesta waralik tu ambo nak makan di rumah, mau dibawa salam. Risau karena itu aurat, tak pantas boleh. Tapi ada memang kesukaan ibu-ibu, tapi dari ibu siko. Membatasi dari ibu siko. Yang hobinya tu menyigi kamar pengantin dak. Anu pun dak samperuno pai pada lek tu kalau nak mencari kamar pengantin. Tapi nak ibu siko. Ibu siko dak tahu diturkan? Dak kan? Tu tantuk si ibu kat sana tu. Ya kan? Padahal ada satu sunnah
bersama di kamar itu. Bertanya bapak dulu pertama kali masuk ke kamar itu apa dapat kerjaan? Dia duduk ada salat. Lihat lagi duduk salat guys. Bapak dia sempat duduk. Mana salat baru berjamaah di kamar itu. Makan aja tak ada. Ya kan? Tak lagi jadi enggak. Tu apa dapat kerjaan? Aku kan pulang ke rumah bukan orang Korea. Kenapa? Orang Korea bukan. Itu 87 September 87 menikah. Tu pertama kamar pengantin tutup. Lalu apa? Ayah mau kerajaan pertama kali masuk ke kamar itu berdua. Kemudian sholat sunat berjamaah di kamar itu berdua. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Selesai sholat sunat 2 rakaat memadu kalau di rumahmu istrimu baca lupa. Baru berdoa. Tapi bukan orang kok masalah langka dan tabu lah. Hendak dikejo-kejo orang. Ya kamu memang asing dan akan asing kembali. Ya kan? Ini yang harus kita tinggalkan. Kalau memang benar dari situ kerajaan saya. Tapi kalau tidak benar jangan lakukan. Tinggalkan larangan. Kemudian bersabar dalam taat kepada Allah. Taat kok Bapak Ibu di tangga berhenti di mau datang di Surabaya. Itu yang taat. Sabar dalam taat. Para Jawa semestinya jo para sahabat termasuk Ibunda Zainab binti Jahsh. Zainab ko Bapak Ibu. Beliau ko anak bibi Rasulullah. Keturunan bangsawan. Beliau rancak. Zainab ko di Kitbah ko dipinang oleh Rasul untuk dinikahkan dengan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah mantan budak yang dibeli oleh Khadijah masih kanak-kanak. Kemudian diberikan oleh Khadijah, dihadiahkan kepada Rasulullah ketika beliau menikah dengan Rasul dan dihadiahkan kepada Rasul, kemudian Rasul menikahkan. Tujuannya Khadijah memberikan kepada Rasulullah untuk membantu Rasulullah SAW. Jadi pembantu Rasulullah. Maka ketika Zaid telah dewasa, Rasulullah datang meminang Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid. Ketika itulah Zainab mengatakan tidak. Ditanyakan lagi kepada saudaranya Abdullah, wahai Abdullah, maukah engkau menikahkan kakak engkau dengan Zaid? Kata Abdullah, tidak wahai Rasul. Turun ayat. Ketika itu langsung turun ayat. Dia nanti surah Al-Ahzab 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minat. Al-Ahzab 36. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan ketika Allah dan Rasul telah menetapkan satu ketetapan, satu aturan, satu syariat. Tidak ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka itu. Barang siapa yang menyisi, tidak mematuhi, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh mereka telah sesat dengan sesat yang amat sangat jauh. Ketika ayat itu dibacakan kepada Zainab, ketika itu Zainab langsung berubah. Engkaukah yang minta agar aku menikah dengan Zaid ya Rasul? Ya Rasulullah. Ambo terima Rasul. Ketika berubah. Ibu boleh sama itu. Itu ambil cahdu. Ya kan? Pada suanta penyemula turun ayat langsung berubah. Dewa kan kalau disampaikan Bu, kalau ibu lacu mendengar kaji, nak kerajo itu jadi ibu kerajo juga. Kalau mantan mai ke kubu aja duduk ada tebo sarona Bu, baru so, bukan saja lagi bukan saja makruh tapi haram. Masih nak duduk ada sarona. Ada nak kita kerjakan itu. Para ulama dari 4 imam mazhab justru melarang memplaster kubur. Masihkah kita memplaster kubur? Ulama juga melarang, Nabi juga melarang meletakkan Al-Quran di kepala si mayat ketika dia telah meninggal. Masih nak kerajaan? Kan ada kebiasaan.
Kalau lah mati sana awak, mati orang gaya, mati adik awak, mati kakak awak. Awak datang Quran di kepala awaknya. Pikir kepala awak kan. Kau kan kena jawab apa dia jawab? Aku suruh aja baca Quran. Nah, tinggalkan saja. Jadi bersabarlah dalam taat kepada Allah. Itu yang pertama, takwa, sabar. Yang kedua, ciri orang takwa itu siddiq. Siddiq itu jujur. Jujur ucapan, jujur perbuatan. Siddiq ko langkang ini ko, walaupun orang ini nama ada siddiq, tapi para ngayau berbagi. Siddiq ko langkang, jujur. Abu Bakar tu namanya kan Abu Bakar Siddiq sana. Siddiq ko kan rasul bagi nama, membenarkan. Abu Bakar ko apapun sampai ke Rasulullah, sampai nyampaikan itu Rasul. Jangan segitu Nabi yang betul percaya. Orang membantah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj sesuatu yang mustahil. Kata Rasul, kata Abu Bakar, siapa menyampaikan? Muhammad. Kalau Muhammad menyampaikan, jangan segitu Nabi pun beritu. Jangan setengah malam kurang pun daripada itu. Tapi yang menyampaikan Muhammad, Abu Jahil. Nah, itu bukan itu. Membenarkan. Benar ucapan, benar perbuatan. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang takwa itu qanitin. Qanitin ko taat. Taat, patuh, tunduk. Taat bukan mengenal waktu dan tempat. Dewa alam beda kalau dicaji secara lahiriahnya. Mungkin setan selama Ramadan di Kabe, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Agak ringan buat melakukan solat berjamaah masjid. Agak ringan daripada nantralah. Baca dia kalau bulan Ramadan tu kok ramai orang solat berjamaah di masjid di 5 waktu, hampir 5 waktu ramai. Akankah ini bisa kita pertahankan sampai selesai Ramadan, sampai kita kembali kepada Allah? Nah, kalau itulah orang yang taat. Cuman kalau besok nanti tinggal tonggak-tonggak, saya lain tidak berhasil. Tidak berhasil kan itu. Sebab biasanya acuk itu sering terjadi jemaah. Kau ketika Ramadan, kau bantu orang pulang kampung. Rami. Ketika lalu hujung Ramadan, lepas tahu lihat saudara. Tahu nak buat langgam, kami siko sekali putar lihat tetap. Ya kan? Risiko bini-bini kan nak serami kolor. Besoknya kadang-kadang lagi, kadang-kadang tidak. Tapi kalau ibu bisa memahami, mungkin kau sedang datang bulan. Tapi kalau bapak nak datang, tapi bentuk kau sedang datang apa pak? Ya kan? Ini harus kita akan ditindak. Baru nan kampe munfiko baragi yang murah beri, memberi dan murah bersedekah. Apa dia zakat fitrah pak? Zakat fitrah, ambo petang salat Aid, dia salat sekali di siko, maghrib, siang salat. Kita telah membuka pendaftaran pembayaran menerima pembayaran zakat fitrah. Ambil zakat telah kita tunjuk untuk menerima zakat fitrah. Yang berfikir Bapak Ibu, selama kau mau mengaji, lalu mau tamu mau zakat fitrah, kau punya ambil. Yang betul. Zakat fitrah itu lu bertamu dengan ayat dan hadis yang mendukung harus ada punya ambil. Yang bersuah dengan yang zakat yang punya ambil itu zakat mal, itu jelas Al-Taubah 60. Jelas tegas. Tapi kalau ambil zakat untuk zakat fitrah tidak bersuah di sana. Tak bersuah. Yang kedua, zakat fitrah berbeda dengan zakat mal, betul. Zakat fitrah itu dua menjadi bawahnya. Fakir, miskin, dua sih. Aku adalah ambil zakat dan dimulai zakat fitrah. Sakit, mana masuk dia mas. Dia menerima zakat fitrah itu cuma dua, fakir, miskin. Siapa, bagaimana terbaiknya memberikan zakat fitrah? Nomor pertama jadi pak, yang paling baik itu makanan pokok. Makanan pokok itu terbaik. Kemudian pendapat para ulama, bolehkah diganti karena kebutuhan orang kalau makanan pokok saja? Ini butuh pakaian, ya kan? Butuh sendal, segala macam.
Maka bolehkah diganti dengan yang lain, dengan uang misalnya? Boleh, tidak ada masalah. Cuma uangku harus tersetara nilai zakat fitrah yang kita keluarkan itu. Bagaimana proses pembayarannya? Yang paling afdal kita langsung mengantarkan kepada orang fakir miskin. Itu paling afdal. Bila awak katakan isi saya. Justru Bapak Ibu, kalau basuh jerawan saya kompak, tidak zakat fitrah tegirman. Kalau iwak semana sakti, ambo pernah bertamu mantan zakat fitrah pun ke salah satu rumah. Ambo dapati anaknya tidak pakai baju bang, jadi serap pendek saja. Nah, ketik orang SD. Makan nasi ko basiram su jadi lado. Akhirnya terjadi ada bapak. Awak di rumah pak nasi sambal aku boleh lebih ada. Awak dan ibu macam dia. Jadi kadang-kadang awak jadi tong sampah tu di rumah tu. Dan tinggal anak awak yang sen. Wah ibu apa ya siswa saya payah awak. Dulu ketika ketik-ketik wak talua tu seperampik saya kan cik talua bagi ampik kan. Ya kan? Macam buat 3 potong. Jadi yang kat 2 kapiang. Habis selesai. Ya kan? Nasi terjadi di piring kanzo tu Pak. Dan seng tu. Kalau selesai, mungkin bapak dah ada di sana, misalnya anak pun 9 di sana. Apa pun tekan rupiah. Itu adalah kondisinya. Minta tambah orang kayak mak tambah nasi, kau nak kanyang makan sedikit pun. Kalau tu minum seranya banyak kanyang. Ya lantas nasi di bidang tu sedang macam tak lalu seperempat macam kan 3 potong. Jadi yang ada kapiang. Maka saya tak susu bagi 9 bidang. Nasi masuk ke kamar ditutup balik tutup bangku je pokok je selimut. Nasi kan selimut tak ada tu. Anak sama tutup dia masuk ke babet di 2. Pintu kamar kunci selesai Pak. Kan ada lah betul-betul lagi di Mangalai Pak. Makanya dulu tu tak ada permainan wak dia orang gaya abang sampai main tak ada. Maka kadang-kadang parah orang pada saya wak. Ya kan? Jambu-jambu orang jambu awak, kerambi orang kerambi awak, durian orang durian awak, ya kan? Timun orang timun awak, bukan ada awak punya awak. Boleh-boleh dikajar orang tak mampu lagi. Itulah kondisi dulu. Bapak itu boleh bertahan. Tapi memang awak sadang loh ketika itu. Zaman tu anak kini, patuh awak orang baik kau sangat. Main bau seorang baik kau putih tempat kaki dia berkajang. Mencari orang kayak kalau lengkap ni Pak. Ada anak awak bagi begini. Dia benda itu. Asal jawab semua je. Di tangan Pak aman ngerti mah sekolah aman berlalu tu. Pasal dia macam ni Pak. Apa dah mengeraskan suara tak boleh. Tapi itu dekat anak awak. Yang banyak jadi korban kau justru ibu-ibu dan anak. Ibu-ibu kan tapi paling biasa dan anak. Kalau dia bapa kata kuis dia kena tambah saja kan. Nah, kalau ibu paling nak. Barang mana lah barang pak ibu kanak. Because santa melunak nak ibu lunak. Ya kan? Jadi balik Sarawak tu nak buat padusi nak rancak pakai Sarawak tu. Kira-kira dia mak lalu nak kira. Lalu dia mak itu. Cik ko nyembuh. Cik ko. Ibu balian kan ni yang nampak ayah anak, bilang ayah apa ibu bonsai. Ibu apa lalu? Kalau yang pak pasti nak lalu. Ya kan? Ibu sekolah kan nak lalu itu. Nah, sama sampai ibu. Lima mau pada tujuh kan. Jadi bapak ibu dan salam itulah munfik, suka memberi, suka memberikan orang. Patang tu bagi contoh kan seorang tukang sepatu yang tidak mendapatkan hikmah. Hanya karena mau memudahkan orang lain. Makanya tradisi-tradisi betul perlu dibudayakan kembali. Kau dapat taknya sebelum Ramadan kau sekolah-sekolah dapat silaturahmi dah sudah Ramadan. Halal bil halal kau sebenarnya sebaiknya sebelum Ramadan. Dah sudah Ramadan. Ikut di Ramadan waktu selesai orang masih membudut-budut juga. Kalau selesai Ramadan, kalau sebelum Ramadan kelas selesai. Kalau datang surang-surang ke rumah tu tak mungkin tu. Awak lah pakar rumah masalah je lah. Kalau datang surang-surang tu kan susah balik kaki ke sana. Balik mengecik belum. Tapi kalau langsung sama Dia yun tama ada kokak. Ada orang mencerit tawa ada mau ada kokak kan salah dua sekali tu tak maaf.
Oh tu maafnya tak maafkan tu saja. Dan awak banyak minta maaf. Depan cara awak datang surat kui di buku enggak nyinyir sikit. Itu kita lakukan. Itu tradisi itu acuk dulu berkembang di negara awak. Tapi sayang kini tak ada lagi. Ya kan? Kamu tahu sampai kau ibu kajian awak mengundang orang Siak ke rumah di hari bayi bulan bayi, ya kan? Walaupun jauh orang Siak pun dia bukan baru buat sekuat. Tapi untuk silaturahmi, kayu orang Siak undang rumah. Kayu pak. Ini nak ada tradisi kok. Maka ibu dekat fitrah selesai kalah segera. Sebaiknya buat jadiah orang yang sekitar kita, adakah susana awak, adakah tetangga kita yang membutuhkannya, maka berikanlah. Ada kalanya bapak ibu, bukan dekat fitrah saja yang kita berikan. Ambo ketika mencari anak, mau bengok mana pelan, buat itu maknya. Bagian dekat fitrah terima dekat fitrah. Anak ibu kalau beli baju, adun depan, mana dia tidak. Awak baju anak awak walaupun tak tawadina banyak, ini masalah sepasang surang lebih awak. Sementara anak tidak baju. Maka kita akan keluar kali nak, kau pintu mana baju yo. Semestinya begitu pak. Ada kekuatan daya magnet antara miskin dan orang berdunia. Yang terakhir. Awak kan suka istar gusti, ambil zakat setiap ambil zakat. Dah pas. Ini mesti kita tahu. Baru yang terakhir itu orang yang takwa itu adalah mustaghfirin bin asal. Orang yang selalu dan senantiasa mohon ampun kepada Allah pada waktu saja. Ada yang perlu induan Pak. Salah satu hadis dari Rasulullah SAW, itu dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa turun di sepertiga malam akhir. Kata Rasulullah, Allah turun sepertiga malam akhir. Beliau mencari orang-orang yang meminta, Allah akan kabulkan. Orang yang minta ampun, Allah akan ampun. Allah akan ampun. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang meminta akan kuberi, orang yang berdoa akan kukabulkan, orang yang minta ampun akan kuampun. Di sepertiga malam akhir. Kapan itu? Pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Maka kata sahabat menyebutkan, ini dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW memintakan kepada kami untuk selalu dan senantiasa bangun di sepertiga malam pertama. Dan di penghujung malam pada waktu sahur itu, menjelang masuknya waktu subuh, kami diperintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, awak dah sebulan dilatihkan. Besok malam terakhir kita malam kau masih sahur, besok ada satu lagi kan, dah bersahur ya. Malam kau je nak, besok tak dia. Besok. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir wak bersahur ini kau berarti wak 30 hari kau puasa. Yang puasa mulai Rabu petang. Tapi puasa hari kami dapat diskon sehari. Ya kan? Sebulan kita dilatih bangun jam 4 subuh, rata-rata jam 4 subuh. Ya kan, karena waktu subuh tak ambil. Mudah-mudahan kebiasaan latihan yang sebulan kau akan membawa hasil dampak ke diri kita untuk bisa selalu bangun pada jam 4 subuh dan kita selalu mulainya dengan tahajud pada Allah, beristighfar pada Allah SWT pada waktu sahur itu sampai kita kembali kepada Allah SWT. Tapi kalau tidak terbudaya pada sebulan dilatih tidak terbudaya bangun jam 4 subuh bodoh. Berarti memang awak kalah jauh di ayam. Kalah jauh di ayam. Ibu pernah melayang kampung kan? Untuk diteranak. Ambu teranak ayam di rumah. Ambu balik ayam patanggo ambil buah. Ayam bangkok tu balik ambil buah 3 betina cek jantan. Ambil hari lah tahunya di kandang. Ambil hari pak. Sudah kurang ambil hari mau pelapiasnya keluar. Tahu je kandang. Bahkan tibu orang punya kaya dulu. Itu ambil ayam jangan jadi ayam pak. Ia lele tangguang dah sepekan kadang dah itu kandang. Coba bayangkan awak sebulan dilatih. Ya kan? Untuk mengenal kandang pak masjid masalah apa. Kemudian bangun jam 4 subuh selama sebulan.
Sudah sebulan nak you tahu yo kandang nak you sa bangun sampai subuh kira man tengah berayam. Mungkin segitu kajian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun waktu slow, tapi mudah-mudahan doa hikmah. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita kembali kepada Allah dengan Ramadan tahun depan. Ramadan kau pun akan menjadikan kita sebagai hamba yang takwa, sebagaimana juga Ramadan la'allakum tattaqun. Banyak maaf bila taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.